warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang PSAK 73, yaitu sewa. Sewa di mana merupakan perjanjian antara lessor dengan lessee, di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti selama jangka waktu tertentu. Adapun yang biasa disewakan terkait dengan information technology equipment, kemudian transportation, construction maupun agriculture. Nah, keuntungan dari sisi lessee yang pertama 100% pembiayaan dari luar atau dari lessor. Kemudian biayanya tetap karena kita sebagai lessee biasanya akan membayarkan biaya sebesar nilai tertentu selama jangka waktu tertentu. Kemudian perlindungan keusangan, kemudian yang ketiga lebih fleksibel dan pembiayaannya lebih murah. Kemudian untuk keuntungan dari sisi lessor, bahwa proses leasing ini memberikan keuntungan untuk lessor berupa bunga. Kemudian yang kedua, merangsang penjualan produk lessor. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam proses sewa. Kemudian yang keempat, dapat memberikan nilai residu yang tinggi untuk lessor. Klasifikasi sewa. Jadi pada dasarnya semua yang berkaitan dengan sewa itu harus dikapitalisasi. Nah, kecuali penyewa ini diisyaratkan untuk mengakui. Jadi setiap ada transaksi sewa, maka kita harus mengakui aset hak guna sewa dan kreditnya liabilitas sewa. Kecuali untuk sewa jangka pendek yang kurang dari 12 bulan atau sewanya bernilai rendah kurang dari $5.000. Kemudian pembayaran sewa biasanya ada pembayaran tetapnya, kemudian ada pembayaran variabel, kemudian nilai residu ataupun bargain purchase option. Suku bunga. Nah, suku bunga ini dalam sewa ada implisit dan ada incremental. Suku bunga implisit pada dasarnya suku bunga yang ditentukan oleh lessor. Sedangkan suku bunga incremental ini adalah suku bunga pinjaman yang biasanya diketahui oleh lessee. Jika lessee mengetahui suku bunga implisit oleh lessor, maka lessee bisa menghitung dengan suku bunga implisit. Tetapi jika suku bunga implisitnya tidak diketahui oleh lessee, maka lessee menggunakan suku bunga incremental. Kita lihat contohnya. CNH Capital sebagai lessor, dia melakukan perjanjian dengan Ivanhoe sebagai lessee pada tanggal 1 Januari 2019, di mana perjanjian tersebut memuat masa sewanya 5 tahun, kemudian perjanjian tidak bisa dibatalkan, pembayaran sewanya 20.711,11 dibayarkan setiap awal tahun, berarti kita pakai annuity due. Kemudian nilai wajar asetnya 100.000, umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai residu yang dijaminnya sebesar 5.000. Sewa tidak mengandung opsi untuk membeli, suku bunga incremental menurut Ivanhoe 5%. Kemudian Ivanhoe menyusutkan peralatan dengan metode garis lurus. Nah, lessor mempunyai bunga implisit 4% dan Ivanhoe mengetahuinya. Nah, karena di sini Ivanhoe mengetahui suku bunga implisit dari lessor sebesar 4%, maka kita ambil suku bunga yang terendah antara 5% dan 4%. Berarti kita ambil yang 4%. Oke, sekarang kita menghitung berapa present value dari minimum lease payment. Paymentnya 20.711 dikalikan dengan present value factor 4% pada 5 tahun. Bisa dilihat di tabel 65 yang annuity due, yaitu 4,62990. Jadi totalnya 95.890. Nah, ini yang kita akui sebagai aset hak guna. Sehingga jurnalnya right of use asset, aset hak guna pada lease liability sebesar 95.890. Kemudian pembayaran pada tahun pertama lease liability pada cash sebesar 20.711. Sekarang kita lihat schedule amortisasinya. Annual debt, kemudian annual lease payment 20.711 tetap ya selama 5 tahun.
Kemudian interest liability, reduction of lease liability dan lease liability. Lease liability-nya sebesar nilai yang tercantum tadi yang sudah kita hitung present value-nya, yaitu 95.890. Kemudian annual lease payment-nya itu adalah pembayaran tahunannya. Interest-nya karena kita melakukan sewa pada tanggal 1 Januari dan membayar di 1 Januari pula, berarti pada 1 Januari tidak dikenakan bunga. Reduction of liability-nya 20.711 dari A dikurangi B. Kemudian lease liability-nya dari C dikurangi D, jadi 95.890 dikurangi 20.711. Nah, untuk tahun kedua interestnya 3.007 itu didapat dari 75.179 dikali dengan 4%. Begitupun perhitungan selanjutnya. Sekarang kita ke jurnal tanggal 31 Desember untuk mengakrualkan bunga interest expense pada lease liability sebesar 3.007,17. Kemudian penyusutan selama 5 tahun yaitu depreciation expense pada right of use asset sebesar 19.178. Sehingga laporan keuangan, laporan posisi keuangan di sini kita bisa lihat untuk right of use asset ini dikategorikan sebagai non current asset, itu sebesar 76.712, yaitu 95.890 dikurangi dengan penyusutan tadi ya 19.178. Kemudian current liability-nya berupa lease liability. Jadi lease liability ini dikategorikan sebagai current liability dan non current liability. Current liability itu adalah utang yang akan jatuh tempo tahun depan, yaitu 20.711. Sedangkan lease liability yang dikategorikan sebagai non current itu adalah hutang jangka panjang, yaitu 57.475. Kemudian untuk potongan dari income statement-nya berupa interest expense sebesar 3.007,17 dan depreciation expense sebesar 19.178. Selanjutnya pada tahun kedua lease liability pada cash sebesar 20.711. Nah, selanjutnya jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNA pada penentuan sewa dengan harga 5.000 dengan sisa umur peralatan tersebut 2 tahun, maka jurnalnya adalah equipment pada cash. Ini jurnal untuk Ivanhoe. Selanjutnya, bagaimana perhitungan untuk estimasi nilai residu yang ternyata lebih kecil daripada jumlah yang dijamin. Tadi kan dikatakan bahwa jumlah yang dijaminnya sebesar 5.000. Nah, bagaimana jika ternyata jumlah yang dijamin itu kemungkinan besar nilai residunya akan turun menjadi 3.000. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Ivanhoe menambahkan nilai sebesar 2.000 sebagai tambahan ke dalam perhitungan annual lease payment-nya. Seperti payment-nya di sini lihat 20.000, fee of lease payment-nya 95.000. Nah, ditambahkan lagi sebesar 2.000 tambahan biaya yang diberikan Ivanhoe. Jadi sekarang lease liability-nya menjadi 97 sekian. Nah, jumlahnya sama ya, hanya angkanya yang berbeda. Kita lihat schedule amortisasinya juga sama, yang berbeda hanya tahun kelima ini ada tambahan biaya berupa 2.000. Nah, kita lihat perbandingan jurnal. Dengan menambahkan uang cash, maka right of use asset-nya menjadi 97.000. Sedangkan untuk contoh yang sebelumnya yang tidak mengeluarkan uang cash, tidak ada pembayaran tambahan, right of use asset-nya tetap 95.000. Untuk lease liability-nya tetap sama. Kemudian untuk accrued interest-nya disesuaikan dengan schedule amortisasi yang sudah dibuat. Untuk yang menambahkan suku bunga, jadi
bunganya 3.072, sedangkan untuk yang tidak menambahkan pembayaran 2.000 bunganya tetap 3.007. Kemudian depreciation expense tentu berbeda juga. Untuk yang ini 97.000 dibagi 5 tahun, sedangkan yang sebelumnya 95.000 dibagi 5 tahun. Kemudian ada tahun kedua tetap sama, dua-duanya 20.711. Nah, perbedaan juga terjadi di tahun ke-5 atau terakhir, di mana untuk yang menambahkan uang cash, maka dia akan menjurnal list liability pada cash sebesar 2.000. Sedangkan jika tidak ada tambahan, maka tidak perlu dibuat jurnal. Selanjutnya, bagaimana ketika kita mengalami kerugian dari residual value tersebut? Nah, kerugian tadi kita sudah ada skenarionya bahwa Ivanhoe tersebut gitu ya, ternyata aset tersebut pada tahun 2024 mempunyai nilai wajarnya itu adalah 0. Nah, padahal tadi kita sudah menjamin bahwa aset tersebut 5.000 gitu ya. Karena kita sudah menambahkan 2.000, berarti kita harus mengakui kerugian tersebut hanya sebesar 3.000. Jadi loss on list pada cash sebesar 3.000. Ini ketika kita menambahkan uang 2.000 tadi untuk di awal. Sedangkan jika di awal kita tidak menambahkan 2.000 seperti skenario yang pertama, maka kerugian yang kita akui itu 5.000, yaitu loss on list 5.000 pada cash sebesar 5.000. Selanjutnya untuk bargain purchase option atau biasa dikenal dengan opsi pembelian murah. Nah, ini biasanya diberikan kepada penyewa. Penyewa boleh membeli dengan harga murah. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungannya ini sama dengan guaranteed residual value tadi. Jadi ditambahkan gitu ya. Nilai present value dari sewa ditambahkan dengan bargain purchase option. Oke, sekian untuk sesi pertama terkait dengan list.